Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan aplikasi manajemen informasi Tridharma Dosen adalah masuk ke dalam website aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuka browsernya. Di sini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Jadi setelah dibuka halaman Chrome, kemudian pada alamat URL kita ketikkan alamatnya tridharmapolitala.website. Nah, kita akan langsung diarahkan menuju form login. Di dalam form login ini terdapat kolom untuk memasukkan username dan kolom untuk memasukkan password. Kemudian ada tombol login untuk masuk ke dalam sistem dan ada tombol untuk mengunduh panduan. Nah, tombol untuk mengunduh panduan ini berguna untuk mengunduh panduan pengoperasian aplikasi. Jadi kita coba untuk mengunduh. Nah, kita akan langsung diarahkan untuk dapat mengunduh dokumen petunjuk penggunaan aplikasi manajemen informasi Tridharma Dosen. Kemudian kita kembali ke form login. Kita masukkan username dan password yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian kita klik tombol login. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan menuju halaman utama. Di halaman utama ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah tombol untuk logout atau keluar dari sistem. Kemudian ada tombol untuk melihat publikasi dosen. Kemudian untuk melihat pengabdian dosen dan ada tombol untuk melihat sertifikat dosen. Jadi kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu untuk melihat publikasi dosen. Jadi dari halaman utama ini kita klik tombol lihat publikasi dosen. Nah, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi publikasi dosen. Di sini terdapat beberapa data publikasi dari dosen jurusan TI. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu yang paling atas adalah tombol untuk menambah publikasi. Nah, tombol ini digunakan untuk menambah data publikasi Bapak Ibu. Kemudian di samping kirinya ada tombol home untuk kembali ke halaman utama, dan di sampingnya lagi ada tombol untuk logout. Kemudian di bawahnya ada kolom untuk melakukan pencarian. Jadi di sini kita bisa mencari nama maupun tahun. Misalnya kita mau mencari data publikasi di tahun 2022. Kita ketikkan dan klik cari. Nah, di sini akan ditampilkan data-data publikasi pada tahun 2022. Nah, pada kolom ini juga terdapat fitur, yaitu untuk mengupdate dan menghapus data. Jadi akan saya demonstrasikan, misalnya untuk mengupdate salah satu data, kita klik tombol update. Nah, data yang ada pada halaman publikasi akan masuk ke dalam kolom-kolom nama, judul, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan mengupdate kolom yang kosong, yaitu akreditasi jurnal. Misalnya kita isi belum terakreditasi. Nah, apabila kita ingin mengupdate data, kita klik tombol submit. Sedangkan kalau kita ingin kembali ke halaman publikasi dosen, kita bisa mengklik tombol batal. Nah, untuk menambahkan data publikasi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah publikasi. Nah, di sini akan ditampilkan form tambah publikasi yang berisi kolom-kolom data yang masih kosong. Bapak Ibu dapat mengisikan data, nama, judul publikasi, dan lain sebagainya pada halaman tambah publikasi ini. Kemudian apabila sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik tombol submit untuk menyimpannya ke dalam sistem. Kemudian apabila telah selesai, Bapak Ibu dapat
kembali ke halaman lihat publikasi dosen. Nah, seperti inilah fungsi yang ada pada halaman publikasi dosen. Selanjutnya kita bisa kembali ke halaman home. Yang selanjutnya adalah untuk pengabdian dosen. Jadi untuk melihat pengabdian dosen dari halaman utama ini, kita klik tombol pengabdian. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke dalam halaman yang menampilkan pengabdian dosen. Jadi halaman pengabdian ini mirip dengan halaman publikasi dosen. Di sini ada nama, kemudian ada kolom judul artikel PKM-nya, kemudian ada nama jurnal pengabdiannya, dan ada status dan link untuk jurnal pengabdiannya. Nah, untuk tampilan mirip dengan halaman untuk publikasi dosen. Di sini ada tombol untuk menambah pengabdian dosen. Kemudian di sebelahnya tombol home untuk kembali ke halaman utama dan tombol untuk logout. Kemudian di halaman pengabdian ini juga bisa untuk mencari judul pengabdian berdasarkan nama atau judul artikelnya. Kemudian setiap data di sini juga dilengkapi dengan fitur untuk memperbarui, mengupdate dan mengupdate dan menghapus. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan data baru, bisa mengklik tombol tambah pengabdian dosen. Nah, di sini kita akan diarahkan ke form untuk menambah data pengabdian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang bisa diinputkan. Misalnya kita ambil datanya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah selesai menuliskan data di dalam form, kita dapat mengklik tombol submit untuk menyimpan data. Nah, setelah data tersimpan, kita bisa melihat di halaman pengabdian dosen. Nah, jadi data yang sudah diinputkan tadi masuk ke dalam sistem. Nah, apabila nanti diperlukan pembaruan, kita bisa mengklik update. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan data-data yang lebih baru untuk mengupdate data yang lama. Apabila ingin batal, kita bisa mengklik tombol batal. Kemudian apabila ingin menghapusnya, sudah disediakan fitur untuk menghapus. Nah, jadi di sini kita bisa mengklik tombol hapus. Kemudian data tersebut akan terhapus dari sistem. Jadi seperti inilah halaman untuk memanajemen informasi pengabdian dosen di jurusan TI. Kemudian kita bisa kembali ke halaman home. Untuk fungsi yang ketiga adalah kita dapat melihat sertifikat yang dimiliki oleh dosen. Jadi dari halaman utama ini Bapak Ibu bisa mengklik tombol lihat sertifikat dosen. Nah, kita akan diarahkan menuju halaman link sertifikat. Di sini ada 3 informasi sertifikat, yaitu yang pertama ada sertifikat pelatihan, kemudian ada sertifikat kompetensi, dan yang terakhir adalah webinar. Pada halaman ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama yang di tengah adalah tombol untuk menambah sertifikat. Kemudian yang sebelah kiri ada tombol home untuk kembali ke halaman utama.
dan ada tombol logout untuk keluar. Kemudian di sebelah kanannya terdapat kolom untuk melakukan pencarian sertifikat. Di sini kita bisa mengisikan nama ataupun tahun dari sertifikat yang ingin kita cari. Nah, untuk menambahkan sertifikat, Bapak Ibu bisa klik tombol tambah sertifikat. Kita akan langsung diarahkan menuju halaman untuk menyimpan link sertifikat. Jadi di sini ada tombol untuk batal, yaitu kembali ke halaman yang menampilkan sertifikat dosen. Kemudian tombol home untuk kembali ke halaman utama. Kemudian terdapat beberapa kolom yang bisa diisikan data tentang sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu telah selesai mengisikan data tentang sertifikatnya, Bapak Ibu bisa memilih untuk menyimpan sertifikat sesuai dengan klasifikasi dari sertifikat yang dimiliki. Jadi di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama di sebelah kiri ini untuk menyimpan data sertifikat ke data sertifikat pelatihan. Kemudian yang di tengah adalah untuk menyimpan ke dalam database sertifikat uji kompetensi, dan yang paling kanan adalah untuk menyimpan sertifikat ke dalam database webinar. Kemudian kita bisa kembali. Nah, di sini kita bisa mencari nama ataupun judul sertifikat yang sudah Bapak Ibu masukkan. Nah, ini saya contohkan untuk mencari nama dari dosen. Nah, jadi halamannya akan menampilkan data dari nama yang dimasukkan ke dalam kolom pencarian. Nah, di sini terdapat nama dosen, kemudian ada judul sertifikatnya dan link untuk melihat di mana sertifikatnya disimpan. Kemudian ada tombol untuk menghapus. Nah, misalnya saya contohkan di sini untuk tombol menghapus. Jadi data yang tadi sudah terhapus dari database. Kemudian untuk melihat sertifikatnya kita klik lihat. Nah, di sini kita akan diarahkan ke tempat di mana sertifikatnya tersimpan. Jadi seperti itu fungsi untuk memanajemen informasi sertifikat yang dimiliki oleh dosen di jurusan TI. Selanjutnya kita bisa kembali ke halaman home. Nah, jadi itulah kurang lebih sistem untuk memanajemen atau merekam kegiatan Tridharma dosen di jurusan TI. Jadi dari halaman utama ini kita bisa mengklik tombol logout. Nah, kita sudah keluar dari sistem. Jadi apabila berhasil, kita akan kembali ke form untuk login. Demikian penjelasan mengenai sistem untuk memanajemen informasi kegiatan Tridharma dosen. Sekian, terima kasih. Semoga sistem ini nantinya bisa terus dikembangkan dan bermanfaat bagi jurusan TI. Apabila Bapak Ibu masih memiliki kendala, Bapak Ibu bisa mengirimkan email ke email yang ada di deskripsi video di bawah.